Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika kelas 06 TPL 017 kode ruangannya 710. Saya Bimo Prima Suryana. Dan saya Muhammad Lukman Fikri. Ya, jadi di sini kita ingin mempresentasikan hasil proyek kita untuk tugas UTS rekayasa perangkat lunak. Uh, Judulnya implementasi website e-commerce sederhana di kantin untuk efisiensi waktu mahasiswa. Untuk latar belakangnya, di sini jam istirahat mahasiswa seringkali tidak efektif karena harus mengantri panjang di kantin, terutama saat jam sibuk. Antrian dapat memakan waktu 15-30 menit dari total waktu istirahat, hanya sekitar 1 jam. Akibatnya, mahasiswa kehilangan waktu untuk makan dengan tenang, beristirahat, atau belajar. Sistem pemesanan konvensional yang mengharuskan datang langsung, membawa uang tunai, dan menunggu pesanan dibuat juga rentan terhadap kesalahan serta ketidaknyamanan. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital berupa website e-commerce sederhana untuk kantin kampus. Dengan website ini, mahasiswa bisa memesan makanan dari mana saja, melakukan pembayaran digital, serta melihat ketersediaan menu secara langsung. Solusi ini diharapkan dapat mempersingkat waktu antrian, meningkatkan kenyamanan, dan menjadikan waktu istirahat mahasiswa lebih produktif. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana membangun website e-commerce sederhana untuk pemesanan makanan kantin kampus. Untuk yang kedua, apakah implementasi website e-commerce dapat meningkatkan efisiensi waktu mahasiswa? Dan yang ketiga, seberapa efektif website ini dalam mengurangi waktu antrian di kantin? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama membangun website e-commerce sederhana untuk memesan makanan di kantin kampus. Untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu mahasiswa dalam membeli makanan melalui sistem pemesanan digital. Untuk yang ketiga, mengurangi waktu antrean di kantin dengan implementasi website pemesanan online. Dan yang keempat, mengetahui tingkat efektivitas website e-commerce terhadap kenyamanan mahasiswa saat jam istirahat. Bahasa pemrograman yang Dari digunakan proyek yang telah kita buat, untuk yang pertama ini ada yaitu ada CSS sebagai bahasa yang CSS, mengatur desain dan layout HTML, dan yang kedua ada bahasa HTML sendiri yang digunakan sebagai struktur dan konten halaman web, dan yang ketiga itu ada JavaScript JS, bahasa yang digunakan untuk membuat web menjadi dinamis. selanjutnya ada struktur kode yang kita pakai buat proyek ini. Itu ada banyak ya, ada beberapa sih. Admin, terus untuk dashboard, untuk login, dan semacamnya. Untuk indeks HTML atau login JS dan login CSS itu, file tersebut merupakan kumpulan file untuk membuat tampilan dan logika login. Sedangkan dashboard HTML, dashboard JS, atau style CSS itu, file-file itu kumpulan file untuk membuat tampilan dashboard. Sedangkan admin HTML, admin JS, dan admin CSS tentunya untuk membuat file-file yang digunakan untuk membuat tampilan dan logika admin. Nah, ini fitur-fitur utama yang ada di proyek kita. Yang pertama itu dimulainya dari login. Login sesuai dengan pilihan user. Pengguna itu ada user atau admin. Kalau pengguna login sebagai admin, nanti akan ada dua fitur lagi, yaitu ada tampilan alert pemesanan dan cek verifikasi pembayaran. Simple sih sebenarnya, cuma itu dua sama fitur logout.
Sedangkan untuk user, nanti dalam user itu ada tampilan dashboard sama lokasi cabang. Nah, nanti di dashboard itu ada pencarian, lokasi cabang, kategori, checkout, verifikasi pemesanan, isi data pesanan, struktur online, juga logout. Untuk kesimpulannya, implementasi website e-commerce sederhana di kantin kampus terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu mahasiswa dengan mengurangi waktu antrean yang biasanya mencapai 15 sampai dengan 30 menit menjadi hanya beberapa menit saja. Sistem ini memungkinkan mahasiswa memesan makanan secara online tanpa harus datang langsung ke kantin, dilengkapi dengan pembayaran digital. Selain menghemat waktu mahasiswa, website ini juga memberikan manfaat bagi penjual kantin dalam mengelola pesanan dan mendukung program digitalisasi kampus. Oleh karena itu, membangun website e-commerce di kantin merupakan solusi yang efektif dan strategis untuk optimalisasi waktu istirahat mahasiswa. Oke, untuk contoh proyek yang telah kita buat itu gambarannya kurang lebih kayak gini. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, tampilan itu ada di login. Loginnya itu ada dua pilihan, mau sebagai user atau admin. Mungkin kita coba nanti ke user dulu ya. Nah, karena di sini masih email akunnya masih pakai akun demo, jadi ada masih di bawah ya. Coba kita masuk ke user. Ini nama user Panjok itu karena nama project kita itu e-commerce-nya kantin pojok ya. Nah, ini untuk tampilan dashboard admin. Dilanjut sama Lukman. Untuk tampilan di sini ada beberapa tampilan dan contohnya di sini ada kategori menu, ada eh, 4 pilihan ya. Maaf, ada 5 pilihan. Yang pertama semua, kedua makanan berat, tiga makanan ringan, keempat minuman, dan yang terakhir tuh buah-buahan. Mungkin kedepannya masih bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan pengguna atau penjualan nanti. Bisa dilanjut lagi Mas. Selain ada fitur sini ada fitur pencarian. Ini digunakan untuk mempermudah customer untuk mencari barang apa yang dia butuh. Misalnya dia contohnya ini kan masih sedikit barangnya. Misalnya nanti udah banyak kan pasti repot cari barang. Contoh kita di sini nanti cari buah mangga. Kita cari aja di sini mangga. Kan langsung ada. Langsung aja kita klik. Nanti masuknya kemana? Masuknya ke fitur panjang belanja, ke check out. Cuma nanti kita nggak langsung ke sini, kita masih ada satu fitur yang mau di ini. Itu ada fitur lokasi cabang. Nanti kan kantin pojok ini punya cabang ya. Contohnya kayak gini di Universitas Pamulang, Victor, atau di yang Serang. Cuma ini gambarnya belum kita ganti. Mohon maaf. Nah, oke, kita lanjut ke fitur checkout. Tadi kan kita tambahkan barangnya ya. Nah, contoh ini kita pakai satu sampel buah belanja. Di sini ada fitur tambahkan langsung, jadi kita nggak perlu klik 2 kali, sama harganya itu langsung kelihatan, langsung berubah juga. Kalau ada 2 barang bisa sih, jadi langsung terhitung otomatis. Jadi coba kita cek ya. Nah, di sini tuh langsung masuk ke verifikasi pembayaran. Nah, di sini ada beberapa item yang harus diisi, contohnya kayak nama, nomor WhatsApp, fakultas, karena ini di kantin kampus, jadi terus program studinya apa, sama catatan. Nah, untuk pembayaran kita di sini masih pakainya by transfer. Nanti bukti transfer itu diupload ke sini. Nanti tuh bukti juga bakal masuk ke halaman admin. Coba kita coba ya. Misalnya di sini kita jadi pembeli mau dan lingkungan.
Mau 1 Mei ngasal aja. Nah, oke, fakultasnya ilmu komputer. Teknik informatika. Contohnya buah yang sudah pilih yang tidak. Nah, ini nggak bisa komputer, cuma sekedar informasi. Bank yang kita pakai itu ada Sahara Malaysia, BCA, atau Bank Mandiri. Nah, biasanya ini masih ngasal ya, sama orang pojok. Nah, contoh misalnya kita udah melakukan transfer, nah kita apa foto screenshotnya di sini. Kita cobanya pakai contoh ini ya. Harusnya ini pakai bukti transfer. Nah, ini kan udah upload. Ini rincian pesanannya yang tadi kita beli, terus totalnya. Terus juga kita pesan sekarang. Nah, ini struk online-nya. Oke, kita langsung pindah ke halaman admin. Nah, tadi kan user, sekarang pindah ke admin. Salah. Oh, oke. Nah, mungkin bisa dilanjutin sama Lukman. Untuk di tampilan ini ada orderan masuk menunggu proses itu mungkin dari pinnya sendiri. Kita lihat coba BIM yang dalam proses itu. Ya, oh, ini kan orderan masuknya. Ini masih, Ya ini jadi pas baru masuk itu masuknya. masuknya ke dalam sini dan yang bila sudah masuknya ke dalam orderan diproses. Nah, tadi kan saya bilang bukti transfernya ada ketampilan admin ini. Tadi kan kita ngirim file ini. Harus ini kan gambar bukti screenshot pembayaran. Nah, contoh misalnya pegawai udah ada order masuk, ada kita proses order. Ya, langsung pindah tuh, langsung masuk ke dalam proses. Nanti dalam proses biar lebih detail lagi apa yang customer pesan. Nah, ada di sini rinciannya di sini. Tuh, nomor pesan, nomor telepon, alamat, apa yang kita pesan, sama pembayaran. Misalnya barang udah selesai, udah di packing rapi, siap diantar, udah siap diambil, itu udah selesai. Biar dia pindah ke kategori selesai. Jadi dia nggak numpuk semuanya di dalam proses atau dia udah masuk. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya dan Lukman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.